swasta, di mana saja. Bahkan di lulusan kita tuh ada juga yang di kedudukan besar. Lebih aneh lagi kan. Kalau hanya di bank mungkin masih banyak hubungannya. Ya, masih ada banyak hubungan. Begitu juga di tambang juga banyak ya. Artinya apa? Suatu ilmu yang digeluti dengan baik, apapun jenisnya, itu akan menyelamatkan hidupnya nanti. Ya, makanya anak sekalian, kalau yang kita Bapak tuh sering sekali mengatakan seperti ini, suatu keterampilan sedikit, walaupun sedikit keterampilan itu akan menyelamatkan hidup kalian. Sedikit apapun keterampilan itu, ya, itu akan suatu saat akan bisa menyelamatkan hidup kalian. Ya, makanya yang namanya keterampilan, keahlian itu mumpung masih muda itu digali betul-betul. Ya, gali betul-betul. Nah, kita sekarang belajar mengenai ikan. Teknologinya. Nah, kalau Bapak bahas secara detail ya mengenai perikanan secara detail, itu akan panjang sekali ceritanya. Tidak mungkin lah dalam waktu hanya kurang lebih 1,5 jam ini kita membahas secara detail ya. Tidak mungkin itu. Tapi anak sekalian, Bapak membuka welcome kalau mau belajar teknologi perikanan dengan Bapak, silakan. Kebetulan Bapak juga punya kolam, ya stasiun riset di Amuntai. Ini terus-menerus kita benahi ya. Kolamnya sekarang sudah menggunakan teknologi Wi-Fi, ya. Sekarang sudah kita mesin-mesin di lingkungan kolam itu sudah terhubung dengan internet, ya. Kemudian filternya kita menggunakan microfilter rotari ya. Jadi sistem resirkulasi air ya. Jadi kalau mau belajar teknologi perikanan modern, silakan datang ke Amuntai. Bapak punya stasiun riset di sana. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya tertarik dengan cacing. Cacing itu banyak ya, lumbricus tuh. Jadi yang namanya cacing itu memang ada cacing air ya, yang hidup di air, ada cacing tanah. Dua-duanya itu memiliki protein yang tinggi. Dan dua-duanya itu merupakan makanan ikan. Nah, makanan ikan ya. Jadi ikan itu ya sekarang ini kan mengalami penurunan harga, sementara pakan ikan terus-menerus naik. Harga ikan di pasaran tuh turun, ya, sementara produksinya terus-menerus naik. Apa yang terjadi? Banyak petani ikan yang gulung tikar. Bagaimana cara mensiasatinya? Salah satunya adalah budidaya cacing tadi. Jadi anak-anak sekalian, banyak hal yang bisa dilakukan di perikanan ini, ya. Tidak hanya di ikannya, di pakannya juga bisa. Ya, di pakannya juga bisa. Pakannya apa saja? Oh, banyak. Ya. Pakan ikan itu ada pakan olahan, ada pakan alami, dan pakan hidup. Ya. Makanya dalam kesempatan ini ya, karena ini sangat luas sifatnya, ya, materi yang disampaikan ini sangat luas. Jadi Bapak membuka diri, silahkan kalian kalau mau belajar. Secara piece to piece silahkan. Pak, saya mau budidaya buaya, bisa? Betul itu. Ya. Kalau mau melakukan itu bisa. Karena itu produk perikanan. Ya. Pak, saya ini hidup di kampung, tinggal jauh dari kota, tapi saya pengen usaha perikanan. Apa yang bisa saya lakukan? Gampang. Apa yang ada ikan di sana? Di tempat saya tuh banyak ikan toman atau ikan gabus. Bagaimana Pak? Saya bisa nggak membinakan? Bisa. Bagaimana caranya? Nah, kalau mau detailnya, misalnya kalau hidup di jauh di luar kota, tapi di sana banyak sumber induk ikan. Induknya apa? Misalnya ada ikan toman, ikan haruan, ikan papuyu. Apakah itu bisa dikembangkan? Bisa. Bisa betul. Ya. Dan itu dijadikan usaha bisa. Atau misalnya, Pak, saya ini sangat jauh dari kota. Transportasi sulit. Kalau saya membudidaya ikan, yang pertama,
saya sulit membawa ikan. Yang kedua, saya sulit mendapatkan pakan ikan. Bagaimana caranya mengatasinya itu? Gampang. Semua dikerjakan sendiri. Semua bisa dikultur. Yang namanya makanan ikan, itu bisa di siklus itu aja. Makanan ikan tuh ada di sekitarnya. Kita budidaya ikan betok atau ikan papuyu. Untuk membesarkan papuyu itu sebenarnya ada di sekitarnya. Pakannya ada di sekitarnya. Contohnya apa? Kita mengawinkan papuyu ya. Kita kawinkan papuyu ini. Setelah dia beranak, kita bingung nih karena kita jauh dari pasar. Atau jauh dari kota. Membeli pakan. Gimana caranya mengatasinya? Dengan budaya cacing. Atau budaya gondang. Tahu gondang? Kalimbuai. Atau budaya maggot. Atau budaya atau budaya air. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan ya, walaupun kita jauh dari sumber penjualan pakan. Jadi budaya sebenarnya bisa dilakukan atau diciptakan di lingkungannya sendiri. Asik kayak asalkan ada keinginan. Pak, saya tidak punya modal. Orang tua saya ini petani,
kuat, yang bagus, bisa tidak akan singkir. Jadi pengusaha itu lebih keren loh ya, daripada pegawai. Ya, ini dokter, kenapa gaji bapak kecil? Karena PNS, ya, PNS itu tidak ada yang besar. Ya, profesor, dokter, tidak besar-besar gajinya, sedikit. Betul, tidak bisa kalau satu aja punya istri sulit. Jangan mimpi kalian kalau jadi PNS tuh punya istri 2 atau 3 atau 4. Jangan mimpi. Kalian pertama kalian bisa diberhentikan jadi PNS. Yang kedua, mau makan apa? Ya, sulit hidupnya. Artinya apa anak sekalian? Jadi pengusaha itu lebih keren loh. Betul. Hari ini kalian bisa beli mobil, bulan depan untung beli mobil lagi. Kalau PNS, menabung, hutang dulu. Sedih. Betul. Itu anakku ya, itu gambaran-gambaran singkat tentang usaha. Terus nak, bisa jalan nggak? Ini laptop bapak ini laptop yang jadul. Nah, jadi memang agak sedikit ini. Dan anak sekalian, motivasi yang kuat itu kunci kalian sukses. Mau berusaha apa saja kalian bisa. Jangan tanggung-tanggung. Betul, jangan tanggung-tanggung. Ya. Kalau kalian menggeluti suatu usaha, jangan tanggung-tanggung. Kalau kecebur aja langsung. Kalau misalnya kalian, Pak, saya ini suka di bidang desain grafis, ya udah, kuati itu betul-betul, jangan tanggung-tanggung. Pak, saya ini sukanya di bidang biologi, biologinya apa? Saya mau ternak, betul itu, geluti betul-betul. Pak, saya suka di bidang pertanian, pertanian apa? Pangan misalnya, pangannya apa? Pak, saya ini sangat suka dengan jagung, jangan tanggung-tanggung jadi jagung kalian. Betul, Pak, saya ini tertarik dengan ikan karena ikan itu banyak yang berwarna-warni misalnya. Ikan hias itu sangat menarik, harganya fantastis. Udah, jangan tanggung-tanggung. Ya, mumpung masih jadi mahasiswa. Kalau sudah lulus siswa, kalian akan sulit, malu ya. Kalau labelnya mahasiswa itu kalian kemana saja tidak akan malu. Ya, Pak, belajar ikan itu susah nggak? Tidak susah, tidak sulit. Ya, di mana Pak tempat belajarnya Pak? Saya sudah semester 10 Pak, atau semester 9 sudah nah. Tidak mungkin lagi Pak, belum belajar, silakan datang kamu Tay. Ya, kalau ada hubungi Bapak, belajar yang betul. Ya, kenapa ini Bapak sampaikan seperti ini anak-anakku sekalian? Karena Bapak tahu tantangan di era yang akan datang tuh kalian itu sangat sulit. Betul, sangat sulit. Salah langkah, salah langkah kalian akan kalah. Ya, salah langkah kalian akan kalah. Makanya anakku sekalian, mulai sekarang Bapak berharap pada anakku sekalian karena kalian generasi yang akan datang, ya. Mungkin di sini ada semester berapa? 5. Nah, sudah 5 kan? Artinya semester 6 mata kuliah sudah habis ya. Semester 6, semester 7 tuh rasanya tidak ada lagi mata kuliah. Kalau yang cerdas. Karena kuliah itu apa tahu ya, di semester 6 itu sebenarnya habis sudah mata kuliah. Di semester 7 itu ada sedikit, minimal 1 atau 2 itu ya mata kuliah pilihan. Itu saja lagi. Jadi tinggal skripsi ya atau tugas akhir itu kalian lulus 3,5 tahun. Keren kan? Ya. Jadi anak-anakku sekalian, belajar tentang ikan ya. Ini kita sekarang topiknya karena ikan ya, karena Bapak di ikan.
Ikan itu sangat menarik. Ya. Kalau kalian punya kolam, Pak, saya itu hidup di kota, saya di komplek, tempatnya sempit, tidak ada apa namanya, tidak ada lahan untuk budidaya ikan. Bisa nggak Pak saya budidaya ikan? Jawabannya bisa. Apa yang bisa dibudidayakan? Ikan hias. Ikan hias. Pak, ikan hias itu kan mahal harganya. Cari yang murah dulu lah. Apa itu? Banyak kan cupang bisa, gapi-gapi, moli, plati, atau ikan tetra. Itu kan kecil-kecil ikannya. Warnanya bagus. Moli itu ya, atau plati, atau ikan apa namanya, gapi-gapi, itu indukannya mahal loh ya. Kalau yang varietas Jepang itu 100.000 satu ekor. Yang kecil kayak gini nah. Yang warnanya kayak totol putih-putih. Kayak anjing, apa namanya itu. Warnanya totol-totol, bagus tuh. Itu mahal itu harganya. Itu kan bisa di dalam stoples. Bikin stoples bertingkat. Pak, saya tuh kalau di rumah mau budidaya ikan tuh gimana Pak, lahannya sempit. Bikinlah kreatif sedikit. Bikin bertingkat. Nah, beli stoples. Karena ikan ini tidak memerlukan tempat. Ikan gapi-gapi atau ikan plati, ikan cupang itu kan tidak memerlukan tempat. Taruhlah di dalam apa stoples itu. Pak, terus ikannya pakannya bagaimana? Kultur sendiri. Jadi di sini biayanya itu akan rendah. Nah, terus ini budidaya ikan tuh ada yang tradisional, ada yang semi tradisional, ada yang intensif. Nah, kalau intensif kita tidak usahlah berbicara intensif, itu tuh sudah pemodal besar. Yang memungkinkan itu adalah tradisional. Ya, yang tradisional tuh di atas. Bagaimana yang tradisional? Semua dikerjakan sendiri. Pakan dibikin sendiri. Benih dibikin sendiri. Semua dibikin sendiri. Ya. Semua dikerjakan sendiri. Kalau yang semi intensif itu pakan sudah beli. Ya, sudah beli. Nah, kalau intensif itu semua beli biasanya. Dan ada manajemen di situ. Ada manajemen usaha. Semua dikerjakan, semua sudah profesional mengerjakan pengerjaannya. Tidak ada yang apa nama yang apa yang tidak tercatat dengan baik, itu tidak ada di situ. Semua tercatat dengan baik. Semua ada manajemennya. Pemberian pakan semua ada manajemennya. Ya. Panen itu sudah terprogram. Misalnya panennya 15 hari sekali, ya itu sudah terprogram. Sudah jadi usaha. Ya. Jadi anak sekalian, usaha ikan tuh menarik sebenarnya. Ya. Nah, usaha ikan kalau teorinya itu ya seperti ini memang tidak begitu mengasihkan ya, tapi kalau sudah terjun ya, Pak, saya ini uang orang tua saya meninggal, dia mewariskan saya 10 miliar Pak. Ya, di bank itu 10 miliar. Abah ulun meninggal ulun. Banyak kan 10 miliar? Banyak ada. Saya ini mau jadi pengusaha ikan. Jangan tanggung-tanggung, lari ke pantai. Budidaya pantai. Kenapa budidaya pantai? Karena yang namanya produk pantai, ya produk laut itu semua terserap oleh pasar. Pasarnya lebih mudah dibandingkan pasar air tawar. Apa itu ikan-ikan air tawar, ikan-ikan pantai? Udang misalnya, kakap, kerapu. Itu semua diserap oleh pasar internasional. Kalau punya modal besar, ya yang notabene orang tuanya sugih atau berada, kalian bisa lari ke pantai. Lari ke pantai. Atau lari ke laut.
Ya. Di sana kalian bisa melakukan usaha budidaya yang pasarnya itu ekspor, ya, pasarnya internasional. Pak, di tempat kita ini apakah ada pasarnya internasional? Ada. Untuk untuk udang, kakap, kerapu itu ada di daerah Leang Anggang, Bati-Bati itu ada pabriknya di situ. Berapa ton saja kalian kalau udang panen, kalian bisa jual di situ. Ya. Bahkan mereka tuh mau membeli dalam kondisi masih di dalam tambak ya. Jadi mereka yang manen. Jadi kita tinggal tunggu di tempat, tinggal menunggu timbangannya, mereka yang manennya. Pak, saya ini suka kepiting. Kepiting itu kan bisa, kepiting sok. Di pasar itu dijual kan cangkangan keras. Keras. Tapi kalau sudah jadi soka, sop crab itu, jadi tekniknya itu pada saat di molting itu diambil jadi gel, kayak gel itu nah. Badannya tuh kayak gel, langsung dimasukkan ke dalam freezer, di packing, ya. Itu semua jadi bisa dikonsumsi, ya, bisa dikonsumsi. Kalau yang sela seratanya yang kepiting bakaunya itu harganya cuma 50.000, tapi kalau sudah soka itu jadi sop scrap itu sudah 200.000 per kilogramnya. Pak, apakah bisa? Saya bisa melakukan, bisa. Gampang tekniknya. Bagaimana caranya? Sederhana. Artinya apa? Peluang untuk perikanan, Bapak sampaikan di sini, itu sangat terbuka besar. Jadi tidak ada istilah anak-anakku sekalian, begitu kalian lulus, menganggur, diam di rumah, cuman HP yang dipegang. Kan begitu? Bangun tidur, apa yang pertama kali dipegang? Jadi HP itu lebih hebat daripada Tuhan. Seharusnya kan kalau kita tidur ingat Tuhan. Alhamdulillah, ya, bangun pulang tuh, nah untung kan mati, kan gitu ya. Begitu tidur, bangun, mau tidur saja kan HP dulu. Artinya HP itu sebagai doa. Bangun tidur, mau tidur HP, bangun tidur HP, duduk HP, makan HP. Coba lihat kalian kalau ini dia di rumah makan, sambil makan sambil nonton. Ayo bayangkan, hebat kan HP itu. Ya. Tidak masalah sebenarnya itu. Ya. Oke, itu anakku sekalian ya. Nah, kalau kalian bisa budidaya intensif tuh hebat itu. Ya, kalau punya modal besar, untungnya juga besar. Ya. Untungnya sangat besar. Terus nah ini anak-anak sekalian. Macam-macam budidaya ikan, keren. Produk ikan tuh sebenarnya paling keren dibandingkan pertanian, ya, kehutanan, ya. Apalagi kalau anak-anak sekalian menyelam, kalian ketemu ini nah, nih, apa itu? Lobster. Kalau kalian nyelam di padang karang, ketemu itu, ya ukuran yang 1 kilo per ekornya, itu lobster itu, wah keren luar biasa. Ya. Apakah bisa dibudidayakan? Bisa. Jadi anak-anak sekalian, ini merupakan strata budidaya. Ya. Ini strata yang paling mudah, paling murah. Ini yang menengah. Ini yang high class. Ya. Jadi kalau orang tua kalian punya uang besar, punya uang dana yang besar, ya jangan tanggung-tanggung kalian yang di bawah ini. Pak, saya takut rugi. Orang takut rugi itu jangan keluar rumah. Ya.
artinya dia tidak berani mencoba. Nah, kalau yang pertama dulu, kalian bisa main di sini dulu, yang ringan-ringan dulu, atau ini, yang ringan-ringan dulu, ya. Kalau sudah punya modal, kalian bisa main di sini, ya. Nih, yang Bapak bilang soft crab tadi ya, atau udang. Udang itu ada dua, ada udang galah, udang air tawar, ada udang tiger atau paname, itu di laut. Udang galah juga mahal harganya, ya. Jadi begitu. Ya, semoga em, nanti ada yang tertarik dengan ini. Terus, nah, wirausaha. Kalau ikan ini, Bapak gambarkan, ini kan makhluk hidup. Ya. Karena dia makhluk hidup, otomatis dia perlu makan. Itu sulitnya di ikan. Ya. Dia memerlukan pakan, terpengaruh lingkungan, mudah terserang penyakit, memerlukan perawatan, memerlukan manajemen usaha. Ya. Karena dia makhluk hidup. Ya. Kita kalau tanaman padi misalnya, padi itu kalau begitu kita tanam, asalnya subur aja tanahnya. Ya, tanam 3 bulan akan datang dia akan panen. Atau jagung misalnya kita di lahan yang subur, tanam saja bijinya, 3 bulan akan datang dia akan panen. Kalau ikan, tanam sekarang, tidak diberi makan, dia akan mati. Itu ikan. Makanya anak sekalian, kalau kalian mau belajar tentang ikan secara detail, sekarang itu dunia maya itu luar biasa menyediakan kita. Apa saja ada. Ya, di tangan kalian ada dunia. Ya. Kalian kalau yang malas membaca, lihat di YouTube. Kan begitu. Kita tuh terkadang malas membaca. Lihat saja YouTube-nya. Artinya kalau belajar apapun bisa. Tapi perlu diingat, untuk hal-hal yang detail, kalian harus perlu guru juga. Ya. Terus, nah, 10 item yang harus kalian lakukan. Ya, silakan. Ya. Jadi ada 10 manajemen yang harus kalian lakukan kalau ingin menjadi wirausahawan. Ya. Ini saya yakin di antara sekian banyak mahasiswa ini, di antaranya ini saya yakin orang tuanya ada yang berada. Ya. Yang mungkin asetnya itu miliaran, mungkin ada di antaranya ini. Mungkin kalau yang suatu saat kalian tidak bekerja, udah itu aja. Bah, kalian banyak punya aset, ulun dia mengelolanya. Jangan sampai, bah, kalian punya aset banyak kalau bawa kawin lah. Oh jangan. Kena dulu. Nah, ada 10 jenis. Ya, manajemen fasilitas budaya, pengolahan kolam, budaya, jenis ikan budaya, luas fasilitas, jenis pakan ikan, manajemen panen, manajemen transportasi, manajemen pasar. Itu kalau kita butiri satu-satu, satu semester nah kayak. Satu semester baru selesai. Terlalu panjang, kalian pasti bosan. Ya. Pasti bosan kalian. Mungkin ada yang tidur. Ya. Terus nah, fasilitas budaya. Jadi dalam membuat kolam itu ada yang harus diperhatikan. Luas kolamnya. Maunya Pak saya mau bikin kolam 100 hektar. Kan kalau berhayal itu jangan tanggung-tanggung. Ya. Berhayal itu jangan tanggung-tanggung. Kalau berhayal sekali-kali. Siapa tahu itu jadi doa. Malaikat lewat. Oh jadi malaikat bagus doa ikamnya. Aku anak ada Tuhan. Sampai kabul. Lumayan tuh. Ya kan begitu. Jadi kalau berhayal tuh, berhayal jadi doa. Siapa tahu nah begitu berhayal. Gitu, oh malaikat lewat. Kebetulan anak kemana kamu cabut nyawa. Misalnya. Lewat kan. Wah bagus deh. Di bawahnya naik ke atas sana.
Sipulan berhayal Tuhan. Tadinya hendak mengolah kolam 100 hektar. Siapa aja Tuhan? Orangnya mungutnya. Oh ya Tuhan, ini hadangi. Anunya suruhnya mengambil cangkul. Itu justru ada ada iman. Suruhnya menabuk. Tidak menutup tidak menutup kemungkinan seperti itu. Artinya apa? Kalau berhayal dibarengi dengan motivasi dan usaha, itu akan bisa. Ya, itu akan bisa. Tapi kalau hanya berhayal tanpa dibarengi usaha, ya nihil hasilnya. Ya, tulul amal kalau bahasa kita tuh. Ya, panjang angan-angan. Tapi tulul amal dibarengi dengan usaha, itu yang betul. Ya, betul. Cita-cita. Nah, cita-cita kan sebenarnya hayalan, ya enggak? Saya bercita-cita naik ke bulan, tidak mungkin. Tapi saya bercita-cita naik ke bulan mencari yang namanya bulan. Namanya perempuan bulan. Saya kawini misalnya, tidak perlu lagi saya kata sana. Karena ada bulannya satu saat yang sudah saya kawini. Artinya saya menaiki bulan ini, gitu ceritanya. Kan begitu. Oke, terus nah. Jadi kalau siang ini kuliah kita tidak bisa serius. Kalau serius, kalian akan ngantuk, betul nah. Bapak ini lama jadi dosen. Bapak tuh kalau di Pak Slamet jangan ngajar siang. Maka di kelas besar, saya bilang nih orang ini terlalu bandar kalau siang. Kalau siang itu terkadang 50% mengantuk mahasiswanya. Ya, apalagi kalau yang kelas besar kan orang di ujung-ujung situ nah. Ini separuh sini, jangan sehat matanya. Separuh yang sini ini sudah mulai ngantuk. Nah, separuh yang di belakang lagi, sepertiga yang di belakang, itu takut nih ya. Ya. Nah, bersatu tambah satu berapa? Ya. Artinya ada nyambung kan? Ada begitu. Jadi begitulah. Oke, anakku sekalian, fasilitas budidaya ikan. Nah, fasilitas budidaya ikan ini banyak. Terdiri dari kolam, ada karamba, ada jaring apung. Tahu kalian? Ya, ada fish pen, ada kolam plastik, ada apa lagi? Ada pas pendukung, ya, seperti serok, net, baskom. Jadi banyak yang bisa dipakai untuk budidaya itu. Pak, saya itu tinggal di bantaran sungai. Saya mau budidaya ikan, apa kira-kira bisa dibudidayakan? Kamu bisa bikin keramba. Pak, bikin keramba itu mahal harganya. Kamu punya bambu enggak? Punya, Pak. Bang, bikin kotak. Pak, pelampungnya bagaimana? Bambu juga pelampungnya. Bikin kotak. Apungkan di sungai. Terus, apa yang bisa saya pelihara? Kamu maunya melihara apa? Ikan kah? Nila kah? Lele kah? Atau ikan mas? Cari yang paling mudah dulu, lele misalnya. Tinggal masukkan dalam keramba yang kalian bikin tadi, diberi pakan. Ya. Pak, saya ingin pakan tuh bikin sendiri. Di tempat saya banyak limbah dedak. Bisa nggak saya bikin sendiri? Bisa. Bagaimana permulaannya? Gampang. Mencetaknya tuh gampang. Kamu punya gilingan daging nggak di rumah? Punya, Pak. Udah kamu beli dedak, beli bekatul, kemudian tepungnya untuk proteinnya apa, Pak? Kamu masuknya ke sawah, cari gondang, cari kalimbuai, cari keong, pecah, cincang, digiling, formula, jadi pakan. Gampang kan? Tidak ada yang sulit. Kalau mengerti, tidak ada yang sulit. Ya, betul. Usaha perikanan tidak ada yang sulit. Pak, saya ini tertarik di bidang pengolahan ikan. Kira-kira apa yang bisa? Saya ini hidup di kampung, Pak. Bentar dulu. Kamu hidup di kampung, di sana banyak apa, ikan apa? Pak, di sana banyak ikan sepet, Pak. Udah kamu bikin ikan asin. Tapi yang menarik.
Bagaimana caranya? Yang menarik itu, jadi ikan itu dibersihkan, betul-betul dibersihkan, kemudian disusun seperti tikar. Kan menarik itu. Atau direbus sebentar dulu supaya empuk, baru dijemur. Jadi teksturnya itu lembut. Jadi kualitas dari ikan olahan itu tergantung penanganannya. Gampang kan? Di ikan tidak ada yang sulit. Apa yang sulit di ikan itu? Tidak, tidak ada. Ya, 3 kemauan. Terus, nah, ini fasilitas budidaya yang Bapak ceritakan tadi. Itu ada kolam beton, ada tambak. Beda lah ya tambak antara tambak dan kolam. Kalau tambak itu identik dengan air laut. Kalau hanya kolam itu identik dengan air tawar. Ya. Jadi itu yang membedakannya. Kalau hanya tambak itu identik dengan air tawar. Nah, ya. Terus metode budidaya. Jadi budidaya itu bisa dicampur nak. Ada monokultur itu satu jenis saja. Ada polikultur atau beberapa jenis. Ada budidaya kanibalisme, ada budidaya parasitisme. Ya. Terus luas fasilitas budidaya tergantung kemampuan. Ya. Tergantung kemampuan atau finansial. Kalau hidup di kampung, banyak punya sawah, sawah kan bisa diubah menjadi kolam. Terus, ini kalau kita jelaskan secara detail ini terlalu panjang. Jenis pakan ikan, ada alami, ada semi alamiah, ada semi buatan. Pak, saya mau bikin pakan ikan sekaligus untuk budidayanya, sekaligus untuk pembenihannya. Bagaimana caranya, Pak? Kamu harus belajar dulu secara detail. Tidak bisa di kelas ini kita. Terlalu panjang ceritanya. Silahkan datang ke rumah. Atau yang paling enak tuh silahkan datang ke Amuntai sana, di stasiun riset Bapak. Akhirnya bisa belajar di sana. Belajar cacing. Nah, Bapak juga budidaya cacing sana. Budidaya cacing sutra. Ada cacing sutra sana. Jadi kita bikin sekarang, Mas Apit di sana kita sekarang bikin juga, untuk tempat budidaya cacingnya. Cacing sutra. Ya. Silahkan datang ke Amuntai kalau mau lihat. Jadi sekarang di kolam kita sudah kita benahi betul ya. Untuk stasiun riset kita memang betul bagus sekarang. Terus ini contoh salah satunya ikan papuyu, pakan papuyu ya. Terus saja. Di kualitas air ini penting juga. Penting juga. Kenapa penting kualitas air itu? Karena ikan itu udah di air. Kalau tidak dijaga kualitas airnya maka ikannya akan sakit. Bagaimana cara menjaga kualitas air? Itu juga panjang ceritanya. Ya, panjang juga ceritanya. Harus benar belajar. Ya enak itu kalian ya ke stasiun riset Bapak itu. Mau belajarnya. Kalian benar-benar melihat di sana. Bagaimana sistem filter resirkulasi itu bekerja. Di sana letaknya. Ya, belajar kalian di sana. Terus penyakit ikan. Ini juga panjang ceritanya. Ya. Penyakit ikan menangani ikan sakit itu seperti apa? Ya. Itu pindahkan segera ikan sakit. Jika ada ikan mati, segera dibuang, alirkan air, ya. Tabarkan garam. Jika ikannya telah berukuran besar, maka segeralah untuk dipanen. Terus manajemen panen. Ini panen itu ada panen total, ada panen sebagian, ada panen terseleksi, ada panen seracak. Panen seracaknya biasanya di kolam pemancingan. Ya. Terus transportasi. Kalau transportasi itu ada transportasi tertutup, terbuka, ada transportasi lembab atau basah, transportasi dengan alat bantu. Ya. Jadi kita nanti mungkin akan diskusi ya. Jadi menggalinya itu kita didiskusi ya, anak sekalian. Terus mungkin sedikit lagi nih. Ini pasar, lewatkan saja ya. Terus ini contoh biaya tadi ya sedikit tentang ini
ini untuk budidaya ikan papuyu ya. Ini selesai ya. Oke, itu dulu Mas Apip. Cek, cek. Ya, luar biasa Pak Selamat materinya pada siang hari ini. Kita masih ada waktu sekitar setengah jam lebih lagi, 40 menit. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan silahkan. Kalian dulu nih, saya banyak pertanyaan masalahnya. Kalian dulu ada nggak? Ada. Paham banget? Apa nggak paham sama sekali? Jadi nggak ada pertanyaan. Atau mau ada diskusi nih, misalkan Pak Selamat. Diskusi boleh. Karena kita temanya kan mentoring ya. Artinya apapun yang ada di pikiran kalian tuh dicerahkan oleh Pak Selamat. Bidangnya perikanan. Silakan. Ada? Ada? Silakan ancungkan tangan kalau ada. Kalau nggak ada, saya dulu nih Pak Selamat. Entah kenapa Pak, sejak dulu mulai kecil, saya kalau melihara ikan tuh mati terus Pak. Iya, entah apa, udah dikasih filter, udah apa. Tapi misalkan ini apa, jangan ampun ikam iwak nih, ampun abah aja hidup tuh Pak. Biasanya gitu, biasanya entah hewan apakah itu waktu ulun lagi kecil dulu. Tapi kalau sudah gede sekarang ya punya kucing ya hidup-hidup aja sih kucingnya Pak. Punya kelinci ya kelincinya hidup-hidup aja. Dan memang hobi saya itu melihara hewan Pak. Nah dan juga pertanyaan selanjutnya mungkin ada berkahnya juga Pak ya melihara ikan. Ada yang bilang kalau kita punya ikan di rumah, ikan hidup, itu nggak bisa masuk katanya. Ya, jadi tuyulnya asik main ikan katanya. Mau keburu pagi, nah dia udah nggak bisa bertugas lagi. Nah kemudian ikan ini juga apapun yang hidup di air itu halal semua dimakan. Betul? Babi ikan misalnya ada. Ya. Nah, bulu babi halal Pak ya? Halal. Apapun yang hidup di ikan asal dia tidak di dua alam. Misalkan kayak buaya tuh. Buaya kan dua alam tuh, bisa hidup di air, bisa di darat kan. Nah, mungkin itu banyak bahasan masalah itulah ya. Kita nggak bahas masalah itunya, cuman lihat keberkahannya. Kalau di air itu lebih barokah lah. Kita juga makannya juga lebih enak. Saya juga misalkan ke Singapura tuh, nyarinya pas nyari ikan. Tapi ikan yang di misalkan males juga, misalkan ikannya goreng, minyaknya minyak babi. Nah, salah lagi kan. Tapi yang paling aman itu makannya makan ikan. Nah, jadi begini Pak Selamat. Saya itu ada punya kolam cor semen setinggi lutut lah kira-kira. Kalau kita diisi airnya penuh setinggi lutut dengan kualitas air dari air sumur, bukan dari pump, itu untuk tahapan awal belajar bagaimana Pak? Misalkan kita mau belajar pertama intinya nggak mati dulu lah ikannya. Terus sebanyak apa yang kita taburkan benihnya. Terus kesiapan saya sebagai orang yang ketika siang hari itu tidak ada berada di rumah itu bagaimana Pak? Apakah perlu treatment khusus dan bagaimana? Karena kan tadi yang dipaparkan oleh Pak Selamat kita harus punya lahan. Lahan sudah ada. Kira-kira waktunya yang nggak ada Pak ngelola Pak. Mungkin itu Pak. Mungkin solusinya bagaimana dan ikan apa yang menjadi pilihan tepatnya? Baik, Mas Apip, pilihan ikan tuh banyak. Coba anu ya tadi nak yang ya ikan tadi nak. Teman-teman yang lain ada pertanyaan silahkan loh ya. Jadi ikan itu kan banyak pilihan ya. Mulai ikan yang mudah dibudidayakan sampai ikan yang sulit dibudidayakan. Nah, pertanyaan Mas itu bagus. Jadi itu namanya budidaya pekarangan ya. Pak, saya ini tidak punya lahan untuk budidaya ikan, tapi saya ingin budidaya ikan.
Saya punya kolam di rumah, ukurannya misalnya 1x2. Saya ini pemula loh Pak, saya jarang di rumah, ya saya jarang di rumah, memakan ikan pun jarang. Bagaimana caranya supaya ikan ini tetap hidup? Gampang, pelihara ikan yang mudah hidup. Apa itu lele? Jadi start awal budidaya ikan itu paling mudah dulu, ikan yang paling kuat dulu. Apa itu lele atau patin? Ya, itu paling mudah. Tidak diberi makan 1 minggu tidak masih hidup. Dan yang paling mudah adalah lele. Kalau pemula, yang paling mudah itu budidaya lele. Jadi misalnya apa? Saya itu ukuran kolam saya itu 1x2. Berapa kepadatannya? Beli 100 ekor aja dulu. Bibit 100 ekor. Kemudian beli pakannya 5 kilo. Ya. Udah itu aja dulu. Jadi diberi pakan. Pak, saya ini jarang di rumah. Kalau lelenya jadi diberi makan bagaimana? Tidak masalah. Kalau lele tidak masalah. Bisa diberi makan pas kita kebetulan di rumah dan lele itu tidak mutlak harus siang diberi makan, malam juga bisa diberi makan. Dan lele itu kan keuntungannya pertama cepat tumbuh, yang kedua untuk konsumsi harian kan bisa lele itu. Ya, artinya kalau tidak punya ikan tinggal dicedok ya tinggal diambil ya digoreng bisa. Gitu. Artinya kalau lele itu ikan yang paling mudah untuk dipelihara. Itu tahap awal belajar. Oke. Kemudian Pak, saya ini lele sudah familiar nih. Saya ingin yang lain. Saya ikan hias suka modifikasi. Mas Apip, kalau mau kolamnya dimodifikasi. Memelihara ikan hias, bisa. Ikan hias juga sama. Ikan hias itu kalau 3-4 hari tidak diberi makan, masih hidup. Asal kualitas airnya masih bagus. Ya, itu. Jadi anak-anak sekalian, budidaya ikan tidak ada yang sulit. Ya, tidak ada yang sulit budidaya ikan itu. Asalkan mau. Ya. Mau ikan yang paling mudah dibudidayakan atau ikan yang paling sulit untuk dibudidayakan. Ya, semakin sulit ikan dibudidayakan semakin mahal harganya. Apa contohnya arwana? Siluk, tangkai-lesa. Ya. Terus nama kalau orang mengatakan siluk, ya itu juga orangnya. Arwana, ya itu juga. Tangkai-lesa, ya itu juga. Baik. Ya. Tangkai-lesa itu ada sampai 350 harganya. Juta. Ya. Luar biasa kan harganya. Nah, jadi budidaya ikan itu berstratifikasi, bertingkat. Mau yang mana? Tinggal dipilih. Ya, tidak ada yang sulit. Yang sulit itu yang malas. Ya. Pak, saya susah hidup. Susah hidup. Susahnya hidup kita tuh penyebabnya siapa? Diri kita sendiri. Coba sedikit dia rajin. Ya. Coba rajin. Ya. Insya Allah kita akan. Artinya kalau kita tuh memiliki semangat untuk hidup, ya, semangat tanggung jawab, insya Allah kita akan berhasil. Ya. Itu Mas Habib. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah gini Pak, Bapak anaknya dari yang tadi. Jawabannya adalah lele tadi Pak ya, untuk Iya. budidaya untuk budidaya ikan yang paling mudah. Nah kadang orang rumah itu geli ngeliat lele Pak. Iya. Jadi yang di rumah makan lele itu saya aja. Nah mungkin Iya. ada solusi lain biar dia bisa namburin makan paling enggak orang rumah. Iya, yang paling mendekati lagi di atas lele itu ada nila. Nila Pak ya. Yang paling mudah nila. Atau yang paling mudah lagi adalah gurami. Karena Kalui. apa? Kaloi. Kaloi itu dia kan pemakan tumbuhan. Ya. Ya. Dia tidak perlu makan pelet. Jadi kalau kalian di muka rumah misalnya ada pohon ada pohon ubi kayu atau ada pepaya atau ada keladi, Rumput bisa Pak? rumput tidak bisa. Jadi yang lembut-lembut lah, lembut ya. Itu bisa dimakankan ke
ke gurami. Atau kangkung misalnya. Kangkung banyak di depan rumah misalnya. Sudah ambil daun kangkung makankan. Jadi ikan gurami itu ikan grazing kan, dia memakan tumbuhan. Nah itu bisa. Dan gurami itu tidak tidak memberikan syarat yang sulit untuk kualitas airnya. Ya, dibandingkan nila harus pakai aerator, air harus mengalir, ya, dialirkan lah airnya gitu ya. Kalau gurami tidak, ya, gurami tidak. Jadi anak-anak sekalian, untuk ikan itu banyak pilihan. Ya. Pak, saya ini suka ikan yang berada di dasar, gampang, belut. Ada yang suka belut lah. Pasti ada yang takut. Nah, gitu. Jadi banyak pilihan untuk ikan. Mau ikan apa saja bisa. Pak, ulun hendak belajar budidaya udang galah. Silakan datang ke rumah. Pelajari. Baik. Karena udang galah itu termasuk varietas yang high class ya, berat. Oke, baik. Terus. Mungkin ini ada pertanyaan dari Zoom, Pak. Karena kita hybrid, Pak ya. Iya. Nah, pertanyaan pertama dari M. Safrudin. Perkenalkan Pak, saya M. Safrudin dari ULM, Pak. Pertanyaan saya, kalau kita mau bikin pakan sendiri, itu ikannya umur berapa ya, Pak? Apakah ada batasan umurnya? Diberikan pakan pelet dulu, baru bisa diberikan pakan buatan sendiri. Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Iya, pertanyaannya bagus. Jadi anak-anak sekalian, untuk pakan buatan, karena pakan buatan itu bisa diformula dari bahan-bahan yang kasar ya. Sehingga untuk diberikan ke ikan, itu tidak bisa ikan yang berukuran kecil. Jadi minimal ikan itu sudah berumur 2 bulan. Artinya sudah penjerling, di atas penjerling. Artinya di atas ukuran 50 gram ya. Jadi kalau yang sudah ikan itu berukuran 50 gram ke atas, itu bisa menggunakan pakan buatan. Kenapa Bapak tidak merekomendasikan pakan itu pakan buatan itu dimakan untuk pakan ikan kecil? Karena seratnya terlalu keras. Jadi serat yang terlalu besar di pakan buatan itu menyebabkan ikan itu sembelit. Ya. Tingginya serat di pakan buatan itu menyebabkan ikan lambat tumbuh. Lambat tumbuh. Sehingga dia diperlukan ikan-ikan yang berukuran besar agar dia mudah mencernanya. Jadi minimal ikan itu berumur, kalau Bapak tuh bisa mensyaratkan ikan itu sudah berumur 2 bulan ke atas. Itu bisa. Ya. Tapi kalau yang masih ukuran di bawah penjerling, di bawah ukuran jari ini, ya itu biasanya harus menggunakan pakan yang lembut dulu. Artinya kalau pakan pabrikan, itu kan butirannya lembut itu. Ya, anunya lembut teksturnya itu lembut ya, kalau pecah itu lembut. Sehingga mudah untuk dicerna. Oke, Itu baik. kira-kira. Pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan Pak, saya Lucia Patiani dari Universitas Timor. Nah, ini Universitas Timor, Pak. Timur ya. Enggih. Pertanyaan saya, apakah cara pemeliharaan semua model ikan itu sama atau ada cara khusus untuk setiap ikan, Pak? Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Ya, bagus itu ya, pertanyaannya bagus dari Lucia ya, dari Timur. Jadi anak-anak sekalian, budidaya ikan itu memiliki teknik yang berbeda-beda. Tergantung ikannya. Nah, ini yang kata Bapak tadi, harus belajar. Ya. Budidaya ikan gurame dengan ikan nila itu beda. Karena dia beda sifat. Ikan gurame dia pemakan tumbuhan, ikan nila dia pemakan segala atau omni. Ya. Gurame, herbi, nila, omni. Ya. Sehingga beda perlakuan di situ. Ya, beda perlakuan. Atau misalnya ikan lele dengan ikan nila misalnya, beda. Beda perlakuan. Ya. Kalau nila dia harus mengalir, oksigen harus tinggi. Kalau lele tidak perlu. Dia di tempat yang kotor saja lele itu bisa tumbuh. Saya ini ingin budidaya udang, apalagi udang.
Dia mensyaratkan kualitas air yang prima. Pak, saya ingin budidaya kerapu, apalagi kerapu. Kerapu harus ke laut. Kondisi kualitas air benar-benar prima. Ya, benar-benar prima. Mau budidaya bawal misalnya, terus di laut. Atau ikan tuna harus di laut. Ya, di laut yang benar-benar bersih airnya. Tidak ada cemaran batu bara. Kalau di Kalsel ini di daerah Teluk Tamiang. Ada orang Teluk Tamiang, Kota Baru. Kota Baru. Ada orang Kota Ya, Baru? Teluk Tamiang, daerah Teluk Tamiang itu sana Ya. bersih. Kecamatan Masih Pulau pantainya. Sembilan. Pulau Sembilan. Sekalian, kalau kalian tertarik dengan ikan, pilih saja salah satu jenis ikan. Maunya ikan apa? Jenis Crustaceae, jenis Mollusca, atau jenis Pisces. Tinggal dipilih. Pak, saya ini pengen cepat kaya. Ya, kebetulan orang tua saya meninggali saya uang banyak bangetnya di bank. Saya mau budidaya ikan udang misalnya, udang bisa. Ya, teknisnya seperti apa? Ya belajar dulu. Ya, harus berduduk dulu belajarnya. Tidak bisa sembarangan kalau udang. Ya, supaya tidak gagal. Itu. Nah. Oke, baik. Nah, luar biasa nih. Teman-teman ada pertanyaan, silahkan Mas Jaki. Pakai mic Mas, biar yang online bisa dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Zaidan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lampung Mangkurat. Pertanyaan saya yang pertama, Pak, lebih ekonomis dan produktif pelihara ikan waktu di lahan gambut itu menggunakan kolam tanah atau pakai kolam terpal, Pak? Nah, pertanyaan kedua, tips dan trik budidaya lele supaya tidak tekor di pakan. Soalnya dulu saya pernah budidaya ikan lele, itu saya kasih pakan 1,5 ton, sedangkan yang panen cuma 300 kilo, Pak. Iya. Nah, pertanyaan yang ketiga, saya juga pernah budidaya patin di kolam tanah. Namun waktu itu pas saya panen dagingnya itu bau tanah, Pak. Iya. Nah, itu gimana cara menghilangkan bau tanah pada daging ikan tersebut, Pak? Sekian, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya dari perikanan ya. Iya, Pak. Kamu jurusan apa? Sosial ekonomi perikanan. Sosial ekonomi perikanan. Iya. Oke, anak sekalian. Pertanyaannya bagus ya. Langsung jawab Mas Sambil. Silakan, Pak, silakan. Ya. Pertanyaan bagus ya. Yang pertama, dia melakukan usaha budidaya di lahan gambut. Perlu diingat, lahan gambut itu porositasnya tinggi. Pak, mana bagusnya budidaya ikan di gambut itu menggunakan kolam atau menggunakan kolam terpal bundar itu ya? Dan itu. Jawabannya tergantung keuangan. Kalau kita bisa membuat kolam di lahan gambut itu dengan struktur yang bagus, maka dia bagus karena dia luasannya lebih besar. Kita bisa membuat kolam dengan ukuran yang besar, di lahan gambut. Ya. Kalau misalnya lahannya tidak luas, pertanyaannya lebih bagus di kolam terpal. Karena apa? Di kolam terpal tidak ada porositas. Kan begitu. Kolam terpal kan di permukaan, ya, di permukaan tanah. Kalau kolam tanah itu di tanah, ya. Memang dua-duanya ini bagus, cuman kapasitas produksinya terkadang yang membedakan. Itu yang pertama. Tetapi perlu diingat anakku sekalian, kalau kita budidaya ikan di kolam tanah, tanah rawa lah, tanah gambut, itu kekurangannya adalah ikan bawah tanah. Itu perlu diingat. Ya. Jadi sekali menjawab yang terakhir, ya. Kenapa ikan lele saya atau ikan patin saya ini bau tanah? Pertanyaannya, jawabannya, yang pertama, kolam pian tidak mengalir. Kemudian ikan itu mengendap atau tinggal di situ dalam waktu yang lama. Coba bayangkan kalian. Kalian tinggal di tempat yang sama, kalian BAB di situ, kalian makan di situ, kemudian kalian tinggal di situ tanpa pernah
Tahu. Itu penyebabnya anak sekalian. Pak, bagaimana cara mengatasinya? Gampang. Cross airnya. Sebelum dijual, minimal 3 hari jangan diberi makan. Pak, tidak mungkin saya mengurus kolam saya itu ukuran 50 kali 50, dalamnya itu 2 meter. Gampang, serok. Pakai net. Pakai kapak. Tampung di dalam kolam terpal dulu. Biarkan di situ dulu 2-3 hari. Beri air yang bersih, baru dijual. Atau baru dikonsumsi. Pak, tetap bau. Tetap bau, Pak, ikannya, dagingnya. Kamu sekarang beli rempah-rempah. Apa rempahnya? Gampang. Sebelum dimasak, ikan itu direndam dulu dengan apa? Perempuan. Dengan apa? Lengkuas. Udah blender aja lengkuas, rendam di situ. Insya Allah tidak akan bau tanah lagi. Tidak ada solusi. Ya, tidak ada solusi. Pertanyaan nanti yang kedua tadi yang terakhir nak ya. Yang kedua, Pak, saya budidaya lele makanan setengah ton yang masuk, tapi setelah panen cuma 300 gram yang dapat. Masalah ini mana Pak? Kanibalisme. Ya. Ikan lele itu kanibal. Yang besar dia mau makan, atau dia mati. Atau proteinnya rendah. Ulun Pak memberi makan ikan itu setengah ton loh, kan tahulah. Kenapa jadi naik itu 300 gram aja, 300 kilogram. Masalahnya di mana? Pertanyaan berikutnya, berapa proteinnya? Kalau protein yang pengen pakai itu di atas 30%, itu ikan tuh pasti naik minimal 400 kilogram. Karena FCR itu minimal 1,1. 1,2 biasanya kalau lele. Minimal 1,1 kalau lele. Ya. Di 1,1 kilogram pakan, itu menghasilkan 1 kilogram daging. Kalau proteinnya rendah, misalnya proteinnya 27, ya betul. Betul itu jawabannya. 300 kilogram. Karena FCR-nya, feed conversion ratio-nya, itu sekitar 1,3 atau 1,4. Betul itu jawabannya, apa namanya? Hitungannya sekitar 300 kilogram. Betul. Tidak ada yang salah di situ. Ya, tergantung protein anak sekalian. Nah, protein pakan itu menentukan jumlah dan kualitas ikan yang dipanen. Jadi, kalau kalian beli pakan ikan, yang perlu diperhatikan adalah label di pakan itu. Kan di pakan ada labelnya. Proteinnya sekian. Ya, itu perlu diperhatikan. Kalau itu tidak diperhatikan, kalian asal beli, Pak murah Pak. Semalam ulun nukar 270 aja sesak. Pian kenapa 400 sesak? Kadang dulu. Pian apa mereknya? Ulun Pak Star. Milik pakan luntun Star. Oh beda nakai, Bapak mereknya apa? Pengli. Beda, Pondok 40 proteinnya, Pempek 25. Beda di kualitas. Itu. Jadi begitu anak sekalian. Jadi harga pakan itu dinilai dari nilai proteinnya. Nah itu ya anak ya. Nah, oke. Ben rumah di mana? Di Kapuas. Oh iya. Ya sekali-kali magang lah kamu ke tempat Bapak nanti di Amuntai. Ya belajar ikan di sana ya. Oke itu. Oke, baik. Teman-teman ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu loh. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Nah silahkan Mas. Mas sebentar, mikrofon. Biar yang online mendengar juga Pak. Silahkan. Bebas. Mau berdiri boleh, duduk boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Dadang Aling Setiawan dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin Pak. Oke, mungkin daerah Ulun Pak. Ulun di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah Pak.
Inggih. Di ujung wae. Inggih. Oke. Mungkin sedikit dulu untuk pemaparan Bapak tadi sangat luar biasa Pak untuk dalam hal perikanan tadi. Karena yang seperti yang Bapak sampaikan tadi dalam hal kita budaya ikan itu tidak sulit ya Pak ya. Soalnya sedikit cerita Pak, ulun pernah waktu itu iseng sebenarnya melihara ikan mas koki Pak. Oke, jadi karena melihat kan ikan mas koki ini biasanya pakai, ya nggih, itu ulun coba apakah dia bisa hidup gitu Pak tanpa menggunakan kalkulator waktu itu. Nah iseng belilah 2 ekor. Terus ulun buat dalam toples ya kalau nggak salah, cuma agak besar Pak. Nah waktu itu ulun pelihara dan ulun awalnya mikir kalau bisa nggak bertahan sampai besok. Soalnya kan melihat yang diperjualkan pakai later tuh Pak, itu nggak sama sekali gitu. Dan ternyata alhamdulillah besoknya masih hidup Pak. Jadi yang ulun lakukan waktu itu hanya mengganti kualitas airnya aja sih Pak. Jadi pagi sore itu ulun ganti gitu. Tapi alhamdulillah masih hidup. Cuma sekarang sudah waktu itu melihara ikan karena di malum di Fakultas Teknik itu perkuliahannya kan semakin gila. Jadi stres lah ibaratnya. Jadi kalau ada ikan di kos itu kayak ada mainan sendiri gitu kan. Refreshing sendiri. Oke, mungkin itu aja Pak, sedikit diskusi dulu Pak. Oke. Mungkin masuk ke pertanyaan ulun ya Pak. Kembali lagi untuk hal perikanan ini ulun lumayan tertarik gitu Pak. Karena di kampung kebetulan orang tua dan keluarga juga ada melihara juga untuk ikan. Tapi bukan untuk ikan jual sih Pak, lebih untuk makan, untuk konsumsi, untuk mungkin kalau ada tetangga misalkan minta ya bagi-bagi aja. Cuma memang senang dalam hal bertani maupun budidaya untuk ikan. Nah, mungkin yang jadi ulun pertanyakan itu dalam hal budidaya ikan lele nih Pak. Kan dalam kita budidayakan lele itu dalam pembuatan kolamnya itu ada ukuran tertentu nggak Pak? Misalkan kedalamannya berapa ataupun gimana biar lele itu bisa tumbuh lebih besar, mungkin lebih baik, karena notabene waktu itu kan dalam hal keilmuan dalam budaya itu kan memang asal-asalannya gitu Pak, bisa kan. Jadi mungkin itu dulu Pak dari ulun. Makasih Pak. Ya, silahkan Pak, selamat. Bagus pertanyaannya. Jadi anak-anak sekalian, kalau kalian, ya saya tahu betul ya anak-anak teknik ini memang tingkat stressingnya tinggi, ya betul. Terkadang IPK itu 2,75 itu sudah sangat pintar, ya. Itu lulus semua dengan kriteria C+ itu sudah hebat ya. Hebat lah, C+ itu sudah hebat ya sebenarnya. Kalau anak-anak teknik ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan anak yang lain. Anak-anak teknik itu Bapak tahu betul seperti apa perjuangannya. Ya, seperti apa susahnya. Dosennya juga seperti apa killernya. Saya tahu betul ya. Ya. Anak-anak teknik itu ya, betul. Jadi anak-anak sekalian perlu kalau kalian memiliki tingkat stressing tinggi ya, ikan itu salah satu sebenarnya penurun tingkat stres. Nah, Pak, saya ini kalau memelihara ikan dalam kos, kemudian saya pakai aerator, berisik kan, berbunyi, kan gitu. Bagaimana Pak caranya supaya berisik? Pelihara ikan-ikan yang memiliki labirin. Apa itu ikan yang memiliki labirin? Gampang sebenarnya, banyak ikan-ikan itu yang tanpa aerator. Misalnya, kalian bisa memelihara ikan cupang tanpa aerator. Kalian bisa memelihara ikan plati misalnya tanpa aerator, tapi tingkat kepadatan yang rendah. Ya. Jadi kalau misalnya kalian memelihara ikan dalam kos, beli aja stopless. Pak, saya ini di Fakultas Kedokteran, setiap malam saya begadang. Atau anak mahasiswa teknik misalnya, setiap malam saya begadang karena ngerjakan tugasnya. Ya, kalau tidak, tengah semester nilai keluar, itu tidak lulus. Kan begitu ceritanya. Yang tengah semester kan sudah lulus, keluar nilai kalian itu.
Kalau yang tidak lulus gitu ya. Atau nilainya jelek, ya kalau cari karasi lagi gitu. Nah, selesai sudah kayak itu. Nah, untuk ikan-ikan yang memiliki labirin, artinya ikan-ikan yang memiliki napas tambahan, itu yang bisa dilakukan untuk budidaya ikan dalam kos, artinya di tempat yang terbatas. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, Pak, saya ini mau mengembangkan lele, kira-kira seperti apa sih kolam lele itu yang bagus? Lele itu dimanapun bagus dikembangkan. Pak, bagaimana sih cara mengembangkan lele itu supaya produktivitasnya itu tinggi? Kalau ingin tinggi, produktivitasnya yang pertama, lele itu minimal airnya itu 1 meter. Ya. Luasnya kalau mau misalnya standarnya itu 10 kali 10. Pak, luas saya kan tidak sampai segitu. Ruangan saya sempit. Tidak masalah, lele itu 1 kali 1 jadi tidak masalah. Bisa, tinggal kepadatannya yang dikurangi. Ya kalau misalnya ukuran 1 kali 1 ya tebar saja sana minimal 20 ekor atau 50 ekor paling maksimum. Ya, yang lebih dari itu. Kalau lele itu per meter perseginya ya maksimum itu sekitar 50 ekor. Kalau kualitas airnya baik. Tapi kalau super intensif 1 meter persegi itu bisa sampai 300 ekor. Kalau super intensif. Ya. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, ukurannya ya, ukurannya biasa-biasa saja, kolamnya artinya airnya jarang diganti, pakannya terbatas, misalnya ya, ya sudah ukuran kepadatannya jangan lebih dari 50 ekor. Pak, saya kalau membeli pakan kan mahal, apakah bisa limbah-limbah rumah tangga diberikan ke sana? Bisa. Ya, misalnya tidak makan tidak habis ya, lele ini sama seperti ayam. Ya. Bahkan kalau Bapak lebih jorok lagi sebenarnya. Kalian sebenarnya tidak perlu memberi makan ikan itu, bikinnya jamban di situ. Kalian bertelur tiap hari di situ. Dimakannya, betul. Jadi dalam satu keluarga misalnya ada 5 orang, bikin jamban di kolam itu. Tapi kalian jangan mau makan, jual aja lelenya. Artinya lele itu ikan yang paling stratanya itu paling rendah ya. Lele itu. Ya, jadi ikan ya kalau di hewan tuh mungkin bebek lah. Ayam tuh makan terus ya. Ya. Gitu. Ya. Oke, baik. Ada mitos juga nih Pak, mitos atau fakta yang mengatakan bahwa kalau kita tuh sering makan apa, kita itu akan mengikuti sifat dari apa yang kita makan. Misalnya ya, jadi bubuhan pian yang penggaringan, makan lele. Supaya ada penggaringan loh. Nah, mungkin itu. Ada lagi pertanyaan? Yang lain ada diskusi, mau pertanyaan silahkan. Mungkin satu lagi. Boleh, Pak. boleh Iya, silahkan. silakan. Soalnya membahas perikanan ini tergolong asik gitu Pak. Iya. Meskipun basically dari prodi teknik gitu. Cuma karena memang ada dari ya latar belakang untuk berkebun dan budidaya tadi Pak. Nah kembali lagi nih Pak ke lele. Itu dalam pakan, misalkan pakan itu dalam pakan ikan itu Pak, mungkin keseluruhan lebih baik menggunakan kita, misalkan ini sudah pakan alami, apa kita teruskan pakan alami, misalkan pakan alaminya habis atau bisa kita selingi dengan buatan. Itu lebih bagus gimana ya Pak dalam hal kita memberi pakan ke ikan itu, apakah teruskan alami saja atau bisa kita combine dengan pakan buatan. Ini tuh dulu Pak. Ini anak sekalian, pakan alami itu diperlukan untuk menekan biaya. Ya, artinya kalau kita mau biaya itu rendah, gunakanlah pakan alami. Artinya pakan alami itu pakan-pakan yang berasal dari limbah rumah tangga itu bisa digunakan untuk pakan lele. Tetapi yang namanya pakan alami kan proteinnya rendah ya, jadi lambat panen. Harus ada substitusi pakan buatan. Pak, bisa nggak dikombain? Oh bisa. Jadi pagi misalnya diberi pakan alami, sore diberi pakan buatan, atau siang nanti diberi pakan buatan. Atau misalnya pagi pakan buatan, siang pakan alami, sore pakan alami. Dikombain itu
Atau Pak, semuanya bisa pakan alami? Bisa. Kalau lele itu semua bisa. Ya, Pak, saya punya ternak ayam. Saya punya ternak ayam, Pak. Terus saya melihara lele. Bagus. Bagaimana caranya? Ayam-ayam yang mati itu dibakar dulu, baru dimakankan ke lele. Begitu. Pak, bisa nggak dia tumbuh? Bisa. Enak nggak dagingnya? Enak. Bagi yang suka. Ya. Jadi saya punya teman, anakku sekalian. Saya punya teman. Dia memelihara lele. Sangat jahat ya saya pikir. Ya, dia sangat jahat benernya. Bayangkan, dia memelihara, membuat kolam, dia membuat kandang ayam di bawah, di atas kolam lele. Bayangkan, ayam itu kan ayam potong ya. Ayam itu kan luar biasa kan kotorannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayam-ayam yang mati itu dibakarnya, diberikannya ke lele. Yang ketiga, kalau membersihkan kandang, itu kan dia menggunakan antibiotik ya. Kan dia bahkan menggunakan formalin, membersihkan kandang itu. Itu kan airnya turun ke kolam itu yang ada lelenya tadi. Terus apa yang saya bilang jahat? Lelenya itu nggak dimakan sama dia, tapi dijualnya ke pasar. Terus orang pasar kegirangan karena harganya murah. Ya kan? Kalau di pasar orang menjual harga 15.000, dia menjual 10.000, apa nggak hancur punya orang? Karena apa? Dia tidak punya modal. Ayo bayangkan, lele itu makan kotorannya ayam, makan ayam mati, kemudian akumulasi dari hasil kotoran yang membersihkan kandang itu gugur ke situ. Jadi dia mau jual murah. Ya, saya bilang kalau kamu orang yang membeli itu tahu kelakuan kamu itu, mungkin kamu akan dikejar. Ya, mungkin kamu akan dibunuh parang saya bilang. Karena apa? Itu kan kotornya luar biasa itu lele itu, bayangkan. Itu benar-benar terjadi ya. Ya. Makanya kan kalau yang makan lele, alergi, itu ada kemungkinan seperti itu. Ya. Lele itu kayak limbah ya. Kalau mau mencari banyak seperti itu, kandang-kandang ayam itu. Ya bohong Bapak. Mau buktikan? Mana nah? Itu. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, bisa kita identifikasi kita bahwa lele itu lele yang dimakankan secara bagus dan yang secara yang tidak bagus seperti tadi itu bagaimana Pak identifikasinya? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Yang namanya di pasar lelenya sama bentuknya. Rasa, ya kayak itu Bang, lele itu rasanya. Seperti itu rasanya. Rasanya pun sama Pak ya? Sama rasanya. Apa kita mengecek katanya Terkecuali juga sih Pak? dianalisis secara kimiawi. Itu bisa. Ambil dagingnya, sampling, lihat kandungan kobalnya atau timbalnya. Keburu itu baru busuk bisa. lelenya Pak. Iya kan besar itu. Ya, begitu. Jadi lele itu datang dari manapun, tampilannya di pasar sama. Solusinya gini teman-teman, yang muslim yang penting makannya pakai bismillah. Udah. Jadi anak-anakku sekalian, memang saya tahu Bapak ini sangat lama jadi mahasiswa ya. Jadi tahu betul makanan mahasiswa itu seperti apa. Mahasiswa itu memang ya yang hidup, ya betul ya, karena mengharapkan kiriman dari kampung kan begitu. Jadi kalau zaman dulu tuh Bapak tuh tidak ada seperti sekarang, Mak, kirimi dalam waktu beberapa detik sudah sampai. Coba ya dulu, Bapak tuh kalau hanya mau ngirim, lari dulu ke pos, kirim surat, tulis surat, pos, kirim ke sana. Berminggu-minggu baru dapat kiriman. Jadi selama seminggu tuh menderita dulu. Begitu. Kalau zaman lagi bahari ya, jadi apapun bisa dimakan pada dulu tuh. Tapi sekarang juga kalian karena makanan-makanan
mahasiswa itu terkadang yang tidak higienis ya, mau tidak mau begitu ya. Makan sarapan telur nih. Ya, kalau ayam ayam potong itu bukan ayam kampung, lele ya gitu ya, yang bisa terjangkau. Kalau nila kan seminggu sekali misalnya. Ya begitu. Kan begitu. Bapak lama jadi mahasiswa, jadi tidak bisa dibohongi. Ya, dari S1, S2, S3. Ya hidup menderita itu lama. Ya, begitu anak saya sekalian. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Kenapa orang-orang yang melihara koi, koinya mati itu dikubur, Pak? Nah, Nggak dimakan, Pak? itu memang ada apa namanya. Jadi begini anak sekalian, koi itu memang dia itu Cina ya. Ada Cina sih ya. Jadi koi itu memang ikan hoki lah, tapi itu orang-orang yang orang Cina lah, artinya orang-orang yang non muslim lah gitu ya. Dia mempercaya itu, memang begitu karena dia titisan dewa katanya. Buat mereka, kalau kita, ikan koi ini bapak makan loh ya. Bapak makan loh, enak, rasanya enak banget. Kalau tidak percaya beli ikan koi, potong kalau tega. Betul, goreng. Ya, ikan koi kan dulu waktu bapak pernah bekerja di Balai Benih, mati kan koi ya, mati. Bapak suka, wah sangat kegirangan bapak dengan mati ikan koi. Wah girang betul saya. Karena kan bukan ikan bapak itu ya, kayak Balai Benih. Saya ambil, potong goreng. Kata balai, wah enak banget ikan apa Pak Selamat? Saya bilang ikan koi Pak, itu marah betul dia. Ikan koi Pak yang mati, saya bilang di situ di kolam. Saya ambil, saya potong, saya goreng. Waduh, saya bilang nih, andai kata kamu tahu, saya hantu kamu ini. Iya, tapi karena ikan mahal ya. Enak betul rasanya. Kayak ikan mas. Lebih gurih daripada ikan mas. Karena dia dipelihara dengan penuh kasih sayang. Kan begitu ya? Iya. Ya kan, ikan koi itu beda dengan ikan mas. Ikan mas kan dipelihara kayak gitu aja. Kalau ikan koi kan disayangi betul dia. Airnya dibersihkan. Makanya rasanya enak, gurih, manis rasanya. Kalau tidak percaya beli ikan koi sana. Berarti itu hanya mitos atau kepercayaan, Pak ya? Iya. Oke. Gitu. Dulu juga saya punya ikan, Pak. Ikan yang kepalanya lohan. Di akuarium saya gede. Mati itu, Pak. Orang rumah nggak ada yang mau Itu juga makan. enak banget juga tuh, enak tuh. Dikasihkan kakek saya, digoreng, enak katanya. Enak itu ikan koi, ikan lohan tuh enak juga. Ya. Jadi ikan lohan itu kan seperti ikan nila ya. Jenis iklait juga kan itu. Cuman bedanya tuh kan dia punya nong-nong. Istilahnya kan ada cula di kepalanya itu. Dia itu mirip dengan ikan gurame ya. Dia punya nong-nong. Nah itu enak kalau digoreng itu. Betul. Ikan hias itu kalau mati jangan jangan dikubur. Kalau masih segar ambil goreng. Ya. Ikan koi, koki misalnya yang bulat. Tahu kan ikan koki? Tahu kan ikan koki yang bulat-bulat itu? Kalau mati jangan, kalau masih segar ambil aja, potong, goreng, enak itu. Tapi betul, lebih ke bagian gak teganya Pak. What? Lebih gak teganya kalau peliharaan sih. Iya betul, dari beda tega ya karena Iya. kita setiap hari berinteraksi dengan itu. Ya, diajak ngomong, mungkin kalau orang lihat kayak orang gila Pak. Cuma Iya, jadi interaksi, betul. kamu cepat besar apa. Iya, Cuma kalau betul. pas mati nggak tega makannya kalau dari dulu. Iya betul itu. Oke, berarti Iya, ini iya. dari pakarnya langsung teman-teman ya. Jadi punya ikan hias, misalkan kelataunya 100 ekor kelatau di rak mati semua. Bikinlah Pepes. nanti kelatau crispy. Enak lah Nah, jangan dikubur atau dikasih kucing, jangan. Jangan, pepes aja. Kalau tidak tega, kasihkan sama bapak. Bapak nanti pepesnya. Nah, Enak lah. kemudian ini Pak, cara identifikasi ikan itu beracun atau tidak bagaimana Pak? Warna. Seandainya kita nemu ikan. Warna. Di warna. Jadi ikan itu beracun atau tidak dilihat di warna. Kalau warnanya itu mengkilat biasanya itu bisa, tapi rata-rata ikan-ikan air tawar itu jarang ada yang beracun. Terkecuali ikan Dedrum hetrik buntal. Nah, kalau buntal. Lunduk ada beracun Pak? Tidak beracun. Jadi satu-satunya ikan air tawar yang beracun itu adalah buntal. Tapi buntal itu bisa dimakan dengan catatan, kalian kalau yang memotong buntal, kalian di bawah dadanya itu ada kayak swim bladder, di bawah dadanya itu dibuang, jangan sampai dimakan. Bisa dimakan ke buntal itu.
Cuma hati-hati betul di situ ada racunnya di situ. Di bawah dadanya itu ada racunnya. Nah, dan jangan sampai pecah sininya, buntal itu. Baik buntal air tawar atau air laut. Kalau buntal itu di Jepang itu mahal sekali harganya. Mahal harganya. Ikan buntal itu ya. Iodometrik. Tapi jangan coba-cobalah kalian makan itu. Oke. Nah, nanti kalau tewas nanti kan berbahaya. Cari yang lain aja. Tiba-tiba nggak praktikum lagi Pak ya? Iya, betul. Lebih bagus makan ular daripada buntal. Ular itu cuma di bagian mulutnya yang beracun. Badannya tidak beracun. Ya. Daripada kalian mati sama-sama mati ya. Artinya kalau kalian kelaparan, cuma ada 2 pilihan, ular sama buntal, lebih bagus makan ular. Ya. Kalau ular itu asalkan jadi makan bagian mulutnya, bagian potongnya kepalanya, makan aja insya Allah tidak mati. Nyambung hidup maksudnya. Ya. Kalau buntal bisa mati ya kalau salah. Kalau di kulitnya itu harus dikupas. Gitu ya. Oke. Oke. Ada lagi Mas? Pertanyaan Mas? Itu ya anak sekalian. Cukup. Yang lain ada? Cukup dulu. Yang lain ada? Oke. Nah, mungkin saya ada pertanyaan lagi nih Pak. Jadi seandainya nih teman-teman kan rata-rata hidupnya di kos ya. Nah, di kos itu rata-rata ada bak mandi Pak. Bisakah mereka budidaya ikan bak mandi mereka Pak? Misalkan habis ujun, dapat sapat buat sana. Caranya sekira sapatnya beranak gimana Pak? Jadi kalau di kos-kosan itu, kalau di bak mandi ya janganlah. Nanti kalian akan dikejar sama ibu kosnya ya. Ya, kalau kalau di kos-kosan itu yang paling memungkinkan itu ikan hias tadi ya, yang Bapak jelaskan tadi. Kalau ikan-ikan yang hasil pancingan, dapat misalnya yang mancing di lapangan ya langsung aja digoreng gitu. Untuk budidaya memang kalau di kos-kosan itu karena terbatas tadi lah. Tapi kalau di dalam kamar kos untuk ikan-ikan hias itu bisa. Ya. Oke, yang online ada lagi pertanyaan? Sudah? Ada yang mau open cam kah yang online? Atau ada yang mau unmute? Silahkan. Kalau tidak ada, teman-teman di sini ada lagi pertanyaan? Silakan. Nah, silakan. Mumpung kelasnya masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ulun Aris Fadilah dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Mungkin di sini saya izin bertanya ya Pak. Dulu itu Ulun pernah sama bapak saya itu tuh memelihara ikan gabus Pak. Jadi itu kolamnya dari kolam tanah Pak. Kebetulan di daerah Ulun itu tuh di daerah gambut Pak. Jadi di daerah gambut di Batola Pak. Batola? Tinggi, di Tabunganen Pak. Tabunganen. Tinggi. Jadi itu tuh Ulun memelihara gabus tuh kan di kolam tanah ya Pak. Kira-kira itu 3 kali 3 meter Pak. Dan itu untuk bibitnya sendiri tuh saya itu mencarinya di sawah-sawah Pak. Kan biasanya kalau di sawah-sawah tuh banyak ikan gabus Pak. Jadi cari bibitnya di situ Pak. Dengan cara diserok Pak. Selanjutnya untuk airnya sendiri di kolam itu tuh pasang surut ya Pak yang di daerah Ulun itu tuh, jadi untuk yang sirkulasi airnya itu tuh lumayan bagus. Untuk pakannya sendiri Pak, mungkin dari Ulun nih pakannya yang salah kata Bapak tadi. Kalau misalnya untuk ukuran ikan yang masih kecil tuh kan ada ikan yang masih baby Pak. Untuk yang gabus itu berwarna oranye ya Pak, itu tuh pakai pakan pelet Pak. Dan juga saat sudah umur kira-kira sudah kayak lumayan besar itu Ulun selingi dengan keong emas itu Pak, yang di sawah kan jadinya hama itu Pak. Jadi cari itu jadi buat tambahan pakan. Tapi saat Ulun panen itu Pak, ikannya itu kan Ulun lumayan banyak ya Pak, dengan kolam yang 3 kali 3 dan kedalamannya itu kira-kira sampai dada Pak. Nah, itu tuh panennya tuh cuman kira-kira 30 ekor aja Pak. Dari sekian banyak yang Ulun di kolam tersebut. Dan juga untuk ukuran ikannya itu kebanyakan kepalanya saja yang besar Pak. Mungkin dan juga cuman paling 1-2 ekor Pak yang besarnya itu ya sempurna lah Pak. Mungkin seperti Pak yang Ulun tanyakan, kenapa bisa ikannya itu cuman besar kepala Pak. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Jadi
Pertanyaannya itu bagus ya. Jawaban singkatnya itu ikan itu bangking. Tahu bangking? Kurang makan? Tahu kurang makan? Busung lapar? Ya, ikannya busuk lapar. Ini bikinan aku sekalian. Ikan gabus itu merupakan salah satu ikan yang konsentrasi Bapak di penelitian Bapak. Ya, Bapak banyak riset di ikan gabus ini. Ya, di Kalsel ini Bapak observasi itu ada jenis ikan gabus 7 jenis. Ada ikan gabus atau haruan, ikan kihong, tahu kihong? Ada yang tahu? Ikan mihau, ada yang tahu? Ikan toman, ada yang tahu? Ikan kerandang, ada yang tahu? Ikan peyang, ada yang tahu ya peyang? Ini ikan hias tuh ya. Ikan peyang, ini harganya jutaan ini harganya. Peyang. Dan terakhir ikan bucak. Tahu ikan bucak? Tidak ada yang tahu. Salah satunya yang populer adalah ikan gabus atau ikan haruan. Nah, yang namanya ikan haruan itu kanibalnya luar biasa ya. Jadi dia kalau di lingkungan yang sempit, siapa yang berkuasa di situ itulah yang memangsa temannya. Ya, dia memangsa temannya. Kemudian kalau dia berukuran paling besar, biasanya di lingkungannya itu dia dominansi terhadap makanan. Sehingga kalau kita memberi makanan kurang, ya dia duluan terus makan, teman-temannya tersisih. Ya, kemudian kalau memelihara ikan gabus ya, dalam lingkungan yang terbatas itu, kemudian kita beri pakannya itu terbatas juga, biasanya ikan tuh akan muncul hanya beberapa ekor yang berukuran sempurna. Sisanya itu tidak abnormal. Karena apa tadi? Dia kompetisi makanannya yang bermasalah. Kemudian kalau keong emas itu atau keong sawah atau kalim buai, gondang, tahu kan gondang? Orang banyak kalim buai. Rata-rata orang banjir loh. Kalim buai. Kalau orang mengatakan kalim buai, ya, kalau orang mengatakan kalim buai, itu berarti orang mana? Orang hulu sungai, tapi bilanya orang mengatakan gondang, itu orang Banjar. Ingatlah, jadi bilanya gondang ya, itu berarti orang Banjar. Bilanya Madahan, kalim buai, itu berarti orang hulu sungai. Nah, kalim buai itu atau keong sawah itu memang proteinnya rendah. Proteinnya cuma sekitar 20 berapa gitu. Rendah ya proteinnya. Dan itu ada aja tumbuh, menghambat tumbuh. Sehingga kalau ikan terus menerus diberi makan gondang itu dia akan hambat tumbuhnya. Ya, hambat tumbuhnya. Itu. Jadi memang dia harus selingin dengan pakan ikan rucah. Itulah. Akhir ya. Ya, silakan. Karena setelah ini ada yang mau masuk di luar. Ada kuliah lagi. Mungkin pertanyaan dari Ulun Pak, perihal ini misalkan kita dalam hal budidaya ikan pari Pak, ikan pari sungai ya, pahi ya, kalau bahasa Banjarnya apa sih? Kawan-kawan ada yang tahu ya? Pahi juga ya sebutannya, ikan pari Pak, yang pari sungai itu. Nah dalam budidaya ikan pari itu apakah sulit atau bagaimana ya Pak dalam hal budidayanya? Oke, Ikan pari itu belum dibudidayakan. Ya, ikan pari itu belum dibudidayakan. Baik itu pari laut ya atau pari sungai. Belum dibudidayakan lagi. Jadi untuk teknik budidayanya itu belum ditemukan. Karena apa? Karena jenis ikan itu bukan jenis bukan termasuk ikan yang memiliki nilai ekonomis penting. Artinya nilai jual harganya itu tidak tinggi, rendah nilainya. Jadi kita dibudidayakan lagi, belum dibudidayakan. Ya. Oke, baik. Mungkin cukup ya teman-teman ya. Karena di luar sudah ada teman-teman kita juga yang mau menunggu untuk memakai fasilitas ruangan ini untuk perkuliahan. Maka daripada itu mentoring kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan kalau seandainya teman-teman ingin menanyakan hal yang lebih detail tentang perikanan, bisa langsung ke Bapak Slamet ya, Pak Dokter Slamet ya. Nah,
Nanti bisa habis ini langsung diskusi, kalau mau minta nomor WA beliau bisa langsung ke beliau aja ya. Oke, mungkin itu. Silahkan ambil konsumsinya di luar, jangan lupa daftar hadir ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kita doakan Pak Slamet sehat selalu, mudah-mudahan beliau bisa selalu menyampaikan kebaikan untuk semua orang. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.